Play now. Halo pro player, selamat datang di Play Now Indonesia. Kali ini kita tidak akan membahas tentang game, akan tetapi kita akan membahas tentang seputar film. Topik kita kali ini adalah menceritakan seluruh alur perjalanan Wolverine alias Logan dalam seluruh film X-Men Fox Universe. Di video kali ini, saya akan merangkum dua timeline film menjadi satu. Jadi kalau ada di antara kalian yang komen, "Woi, itu kan beda timeline." Ya, memang konsepnya saya gabungin jadi satu cerita. Langsung saja kita menuju ke topiknya. James Howlett atau Logan atau dikenal dengan Wolverine, seorang mutan kelahiran Kanada 1832, adalah anak dari pasangan bangsawan John Howlett dan Elizabeth Howlett. Wolverine kecil tinggal di Northwest Kanada dan berteman baik dengan seorang anak penjaga rumah bernama Victor Creed. Wolverine kecil sering sakit-sakitan ketika gen mutasinya mulai bangkit di usia 13 tahun. Singkat cerita, diketahui bahwa Wolverine adalah anak hasil perselingkuhan dari Elizabeth Howlett dan penjaga rumahnya yang bernama Thomas Logan, yang tidak lain adalah ayah Victor Creed. Suatu malam, ketika Thomas sedang mabuk, ia menggedor pintu mansion rumah keluarga Howlett. Ia datang mencari Elizabeth Howlett. Karena merasa terganggu, John Howlett pun mencoba menghentikan Thomas. Naasnya dia tertembak oleh Thomas karena pada saat itu Thomas sedang mabuk membawa sebuah senapan. Wolverine kecil yang mengetahui ayahnya terbunuh marah dan kekuatan mutannya bangkit pada saat itu. Kekuatannya berupa cakar yang terdiri dari tulang-tulang tajam yang keluar dari tangannya. Tak berselang lama, Wolverine pun langsung menghujamkan ke arah Thomas hingga Thomas tewas. Sebelum Thomas tewas, ia sempat memberitahu Wolverine sebuah kenyataan pahit, bahwa ternyata Wolverine adalah anak kandungnya. Dari sini kita tahu dari mana Wolverine menggunakan nama Logan. Setelah terjadi pembunuhan di mansion keluarga James Howlett, Wolverine kecil pun melarikan diri dari rumahnya karena ia takut telah melakukan pembunuhan dan dipandang sebagai monster oleh ibunya sendiri. Wolverine, atau lebih baik sekarang kita sebut Logan saja, akhirnya memutuskan kabur dari mansion mewahnya. Di lain pihak, setelah Victor Creed mengetahui bahwa Logan kecil ternyata adalah saudara kandungnya, mencoba melindungi Logan dalam pelariannya. Sebagai informasi, Victor juga memiliki mutasi seperti Logan, tetapi ia tidak memiliki kemampuan regenerasi secepat Logan. Dengan kemampuan regenerasi mereka berdua, mereka pun memiliki umur yang panjang dan bisa hidup bertahun-tahun lamanya. Dalam masa pelarian mereka berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Pada tahun 1861, mereka sempat menjadi prajurit Amerika dan terlibat pada perang saudara di Amerika Serikat pada saat itu. Di tahun 1914-an, mereka juga sempat bergabung dengan tentara sekutu dan ikut banyak perang dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Pada tahun 1945, Logan pernah tertangkap oleh tentara Jepang. Ia pun ditahan di kamp Nagasaki dan tak diduga, di waktu yang sama, tentara sekutu menjatuhkan bom atom ke kota tersebut. Bom tersebut adalah tanda kekalahan dari negara Jepang atas Perang Dunia Kedua. Mengetahui negaranya akan kalah, para tentara yang ada di kamp tersebut memutuskan untuk bunuh diri, atau yang kita kenal dengan harakiri. Lebih baik bunuh diri secara terhormat daripada mati karena musuh. Tak diduga, Logan telah berhasil menyelamatkan satu tentara Jepang yang bernama Ichiro Yasuda. Dan mereka berdua adalah orang terakhir yang selamat dari bom atom tersebut. Pasca Perang Dunia Kedua, Logan dan Victor masih bergabung dengan tentara sekutu dan terlibat di Perang Vietnam tahun 1960-an. Pada era ini juga Logan sempat bertemu dengan Charles Xavier atau Profesor X dan Eric Lancer atau Magneto yang masih muda. Excuse me, I'm Eric Lancer. Charles Xavier. Go fuck yourself. Yang menawarinya untuk bergabung dengan X-Men, tetapi Logan tidak tertarik. Karena banyak terlibat di berbagai perang dan berbagai zaman, Victor pun menjadi semakin buas dan tidak bisa dikendalikan nafsu membunuhnya. Sampai-sampai ia tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Sehingga membuat mereka dijebloskan ke penjara militer dan akan dieksekusi.
di hari eksekusi mereka, ternyata mereka tidak bisa dibunuh oleh senapan. Dari sini terungkap bahwa mereka berdua adalah seorang mutan, dan mereka pun akhirnya diambil oleh Mayor William Stryker. My name is Major William Stryker. Singkat cerita, di bawah pimpinan Stryker, Logan dan Victor bergabung dengan Tim X dengan anggota Fred Dukes, mutan super strength, John Wraith, mutan teleporter, Chris Bradley, seorang mutan pengendali listrik, Agent Zero, sang penembak jitu, dan Wade Wilson yang sekarang terkenal dengan Deadpool. Those bullets are like super fast. Mereka menjalankan misi dari Stryker dan menuju ke Lagos, Nigeria. Di sana mereka berencana untuk mencari logam langka dan kuat dari meteoroid yang jatuh ke Lagos, Nigeria. Di kemudian hari, logam tersebut dikenal dengan adamantium, logam terkuat dalam X-Men Fox Universe. Mirip-miriplah sama vibranium milik Wakanda versi Marvel Cinematic Universe. Singkat cerita, tak disangka mereka mencari benda tersebut menggunakan cara yang sangat barbar. Mereka tak segan membunuh para penduduk lokal demi mendapatkan adamantium itu. Merasa jengah dengan perbuatan timnya, Logan pun memutuskan untuk keluar dari tim tersebut dan memilih hidup sebagai warga biasa yang berprofesi sebagai penebang kayu dan tinggal di Kanada. 6 tahun kemudian, Logan tinggal di sana bersama kekasihnya, Kayla Silver Fox, seorang mutan dengan kekuatan mempengaruhi pikiran orang lain. Kayla adalah orang yang menjuluki Logan dengan nama Wolverine, merujuk pada nama wolf atau serigala. Tapi faktanya Wolverine adalah binatang endemik Kanada berjenis musang yang dilegendakan sebagai jelmaan setan. Singkat cerita, Victor pun mencari Logan. Ternyata itu adalah tugas dari William Stryker untuk mengajak Logan bergabung menjadi subjek percobaan senjata Weapon X, yaitu tentara buatan yang memiliki kekuatan super. Stryker menginginkan Logan sebagai subjek percobaan dengan cara menyuntik logam adamantium cair ke dalam kerangka Logan, karena Logan adalah satu-satunya mutant yang memiliki kekuatan regenerasi yang sangat cepat sehingga dia bisa bertahan jika disuntik dengan adamantium cair. Karena Logan menolak ajakan itu, mereka pun berencana memalsukan kematian kekasih Logan, yaitu Kayla. Mendapati kekasihnya telah tewas, Logan pun marah dan memburu Victor. Di sini Stryker memanfaatkan kesempatan untuk mengajak Logan bergabung dengan Weapon X dengan tujuan membalaskan kematian kekasihnya. Proses Weapon X pun dimulai dengan amat menyakitkan. Sebelumnya Logan meminta Stryker untuk mengganti identitasnya menjadi Wolverine. Setelah percobaan selesai, bukannya Wolverine menjadi tentara Stryker, melainkan ia malah kabur dari markas Stryker. Di alternatif timeline lain, pada saat kabur, Logan sempat bertemu Jean Grey muda untuk pertama kalinya. Dalam pelariannya, Logan sempat tinggal bersama orang tua yang mengizinkan tinggal di rumahnya. Akan tetapi Stryker mengirim Agent Zero untuk mencari Logan dan malah membunuh 2 orang tua yang sempat mengizinkan Logan tinggal di rumahnya. Dari sini Wolverine sangat marah dan mulai mencari keberadaan William Stryker. Ia berencana menuntut balas. Wolverine memulai pencariannya dengan mendatangi satu persatu mantan rekannya. Sebagian dari mereka telah mati dihabisi oleh Victor. Singkat cerita, Wolverine pun bertemu dengan kawan baru, yaitu Remy LeBeau alias Gambit. Gambit adalah mutant yang mengetahui di mana markas Stryker sekarang berada. Singkat cerita, Wolverine pun bertemu dengan rekan satu tim X-nya dulu, yaitu Wade Wilson yang telah berubah menjadi tentara pembunuh Deadpool. Ya, ini adalah Deadpool versi paling absurd. Mereka pun bertarung dan tak diduga Victor datang membantu adiknya Wolverine untuk melawan Deadpool. Dan mereka pun berhasil mengalahkan Deadpool dengan memanggal kepalanya. Walaupun di kemudian hari, Deadpool hidup lagi. Sementara di timeline alternatif, sebelum Logan bertarung dengan Deadpool, tiba-tiba Deadpool dari masa depan muncul dan membunuh Deadpool versi absurd tersebut. Cleaning up the timelines. Look, eventually you're gonna hang up the claws, and it's gonna make a lot of people very sad. Huh? But one day your old pal Wade's gonna ask you to get back in the saddle again. And when he does, say yes. Oh, right. Usai pertarungannya dengan Deadpool, Wolverine pun mendapati kekasihnya Kayla ternyata masih hidup. Di sini terungkap bahwa Kayla sebenarnya diperdaya oleh Stryker karena adiknya, yaitu Emma Frost, ditahan oleh Stryker.
Striker pun tiba-tiba muncul dengan membawa pistol berpeluru khusus. Ia mengisi pistol tersebut dengan peluru adamantium yang dipercaya mampu melumpuhkan Wolverine. Singkat cerita, Striker pun membunuh Kayla dan menembak kepala Wolverine hingga Wolverine kehilangan ingatannya. Sebelum Kayla tewas, ia pun sempat mempengaruhi Striker untuk terus berjalan sampai kakinya luka parah. Di alternatif timeline lain, usai kekalahan Striker dan hancurnya lab tersebut, seluruh data-data percobaan Striker diambil oleh perusahaan Essex. Pasca kejadian tersebut dan setelah hilangnya ingatan Wolverine, Wolverine pun terus berpindah-pindah tempat berkelana menjadi petarung kandang untuk bertahan hidup. Hingga pada tahun 2000-an, ia bertemu dengan gadis mutan muda bernama Rogue. Di sana ia sempat bertarung kembali dengan kakaknya yaitu Victor yang kini telah menjadi Sabretooth dan anak buah dari Magneto. Anehnya mereka berdua tidak saling kenal. Ini adalah kesalahan konyol pihak studio. Berkat pertemuannya dengan Rogue, Wolverine pun akhirnya sampai ke sekolah mutant Xavier School. Wolverine pun bertemu dengan Profesor X untuk kedua kalinya. Di sana juga ia bertemu dengan Storm, Cyclops, dan Jean Grey yang kemudian Wolverine jatuh hati padanya. Profesor X adalah seorang mutant yang sangat kuat. Ia mampu membaca dan mengendalikan pikiran manusia maupun mutan. Ia menawarkan untuk membantu Wolverine menemukan masa lalunya dengan syarat membantu menggagalkan rencana Magneto yang akan menyerang para manusia, para kepala negara di suatu pertemuan. Singkat cerita, Wolverine pun bergabung dengan tim X-Men dan mereka bersama-sama berhasil menggagalkan serangan Magneto. Setelah pertempuran tersebut, Profesor X memberi petunjuk kepada Wolverine untuk menuju ke Danau Alkali, markas lama Striker. Ia meminta Wolverine untuk ke sana dan berharap Wolverine bisa menemukan masa lalunya di sana. 3 tahun kemudian, Wolverine pun kembali ke sekolah Xavier. Ia pun bercerita dan tidak mendapati apa-apa selain laboratorium tua yang sudah ditinggalkan. Singkat cerita, saat Profesor X dan X-Men lain sedang pergi, William Stryker yang dulunya seorang mayor kini telah memiliki jabatan penting sebagai kolonel dalam menangani kasus mutant. Stryker pun memiliki misi untuk penyergapan di sekolah Xavier. Di sana ia tak sengaja bertemu kembali dengan Wolverine setelah sekian tahun. Pertemuan itu berlangsung singkat dan kemudian Stryker menahan beberapa mutant di sana untuk dijadikan tawanan. Di tempat lain, Profesor X pun juga tertangkap oleh Stryker. Singkat cerita, Wolverine, Iceman, Rogue, dan Pyro berhasil kabur dari sergapan Stryker. Dan berkat bantuan Storm dan Jean Grey, mereka pun akhirnya sepakat untuk menuju ke markas Stryker untuk menyelamatkan Profesor X dan mutant-mutant lainnya. Di sana mereka bertarung dengan pasukan Stryker. Wolverine pun bertempur dengan mutant wanita sejenisnya bernama Lady Deathstrike. Ia merupakan salah satu tentara Stryker yang memiliki kekuatan seperti Wolverine. Singkat cerita, setelah mereka berhasil mengalahkan Stryker, sebelum Stryker tewas, ia meminta pengampunan kepada Wolverine dan menawarkan memberitahu masa lalunya. Tetapi Wolverine sudah tidak tertarik lagi, dan Wolverine pun membiarkan Stryker tewas. Akibat pertempuran tersebut, markas Stryker pun rusak parah. Markas itu juga berfungsi sebagai bendungan di Danau Alkali. Karena robohnya markas itu, air danau pun membanjiri seluruh tempat di situ. Tak disangka, pesawat yang digunakan X-Men rusak. Jean Grey pun melakukan pengorbanan dengan menerbangkan pesawat X-Men, tetapi ia tidak sempat menyelamatkan dirinya. Dan karena kejadian ini, Jean Grey pun tewas. Pasca kematian Jean Grey, Wolverine pun memutuskan untuk tinggal di Xavier School dan mengajar para mutant muda. Ia mengganti posisi Cyclops yang sangat depresi karena kematian Jean Grey. Singkat cerita, 3 tahun berselang, sekitar tahun 2006, Profesor X mendapatkan pertanda bahwa Jean Grey masih hidup dan berada di Danau Alkali. Kemudian ia mengutus Wolverine dan Storm untuk pergi menyelidiki Jean Grey di Danau Alkali. Di sana ia mendapati bahwa Cyclops telah mati. Setelah sebelumnya, Cyclops mencoba menemui Jean Grey di Danau Alkali. Dan tak disangka, Wolverine dan Storm pun bertemu dengan Jean Grey yang ternyata masih hidup. Mereka pun membawa Jean Grey kembali ke Xavier School. Akan tetapi, itu bukanlah Jean Grey yang dulu. Dia sudah berubah 180 derajat. Jean Grey yang sekarang adalah Jean Grey yang tidak bisa mengontrol kekuatannya dan dikuasai oleh entitas jahat yang sangat kuat yaitu Phoenix. Singkat cerita, Jean pun kabur dari sekolah Xavier School
dan pergi ke rumahnya di saat dia masih kecil. Profesor X, Wolverine, dan Storm pergi ke rumah Jean Grey untuk membujuknya kembali ke Xavier School, membantu memulihkan kondisinya. Di lain pihak, Magneto juga mengetahui kekuatan Jean Grey yang sekarang dan ingin memanfaatkannya. Ia ingin memanfaatkan kekuatan Phoenix dari Jean Grey untuk kepentingannya sendiri, berperang dengan manusia. Kemudian di sana pun terjadi pertempuran antara tim X-Men dengan tim anak buah Magneto. Pertempuran itu pun diakhiri dengan tewasnya Profesor X yang terbunuh oleh Jean. Don't let it control you. Pasca kematian Profesor X, Jean Grey pun bergabung dengan tim Magneto. Singkat cerita, karena Wolverine sangat mencintai Jean, ia pun pergi untuk mencari Jean dan membujuknya kembali. Tetapi Jean menolak karena ia bukanlah Jean yang dulu. Singkat cerita, terjadilah peperangan antara mutant dan manusia. Mutant-mutant tersebut dipimpin oleh Magneto, sedangkan di pihak manusia dibantu oleh tim X-Men. Perang pun pecah dan di puncak pertempuran, Jean mengeluarkan kekuatan Phoenix Force. Kekuatan itu sangat tak terkendali dan mampu menghancurkan apapun di sekitarnya. Hanya Wolverine satu-satunya mutan yang mampu bertahan terhadap serangan Phoenix Force. Kemudian Wolverine pun terpaksa membunuh Jean untuk menyelamatkan banyak nyawa. Perang pun diakhiri dengan kematian Jean dan hilangnya kekuatan Magneto. Pasca kematian Jean, Profesor X, dan Cyclops, Xavier School pun sekarang dipimpin oleh Storm, dan Logan memutuskan untuk kembali berkelana tanpa tujuan. Sebelumnya, diketahui ternyata Profesor X sebelum tewas sempat memindahkan pikirannya ke tubuh seorang yang sedang koma. Sedangkan Magneto diketahui ternyata tidak benar-benar kehilangan seluruh kekuatannya. 7 tahun berlalu, Wolverine pun telah bertahun-tahun berkelana, dihantui oleh mimpi buruk akan kematian Jean. Tiba-tiba Wolverine pun diundang ke Jepang oleh seorang yang kaya raya dari Jepang bernama Ichiro Yashida. Ya, orang yang dulu pernah diselamatkan oleh Wolverine saat Perang Dunia Kedua. Kini ia menjadi orang yang sangat sukses di Jepang. Saking suksesnya, ia tidak mau mati dan mencari mutant yang pernah menyelamatkan nyawanya, yaitu Wolverine. Ia ingin mengambil kekuatan Wolverine, yaitu regenerasi. Sungguh dia adalah manusia yang sangat jahat sekali. Dia pernah diselamatkan, tetapi sekarang mengincar kekuatan orang yang menyelamatkannya dulu. Karena tak mengetahui tujuan Ichiro yang sesungguhnya, Wolverine pun pergi ke Jepang untuk memenuhi undangannya. Di sana ia bertemu dengan Mariko Yashida, cucu dari Ichiro Yashida, dan juga Shingen, anak dari Ichiro Yashida. Sifat Mariko bertolak belakang dengan kakeknya yang jahat. Sebaliknya, Mariko berhati baik dan polos. Singkat cerita, Ichiro memalsukan kematiannya dan mewariskan seluruh kekayaannya kepada Mariko. Ini hanyalah kedok Ichiro saja ya. Tak terima dengan keputusan Ichiro dengan mewarisi seluruh kekayaan kepada Mariko, Shingen, ayah Mariko, merasa iri dan berencana membunuh anaknya sendiri dengan membayar sekelompok Yakuza. Mariko pun kabur bersama Wolverine. Mereka kabur ke Nagasaki, lari dari kejaran para Yakuza. Dalam pelariannya, Wolverine dan Mariko saling mencintai. Dalam pelarian tersebut, Wolverine pun sempat bertarung dengan Shingen yang menyebabkan tewasnya Shingen di tangan Wolverine. Singkat cerita, Mariko pun berhasil diculik dan dibawa ke markas Ichiro. Mariko digunakan untuk memancing Wolverine datang ke markas Ichiro yang baru. Wolverine pun datang ke sana untuk menyelamatkan Mariko. Di sana, Ichiro masih hidup dan telah menyiapkan armor robotik bernama Silver Samurai. Alat ini digunakan untuk mengambil paksa kekuatan Wolverine, yaitu regenerasi. Pertarungan Wolverine melawan Silver Samurai pun berlangsung sangat sengit. Pertarungan ini diakhiri dengan kematian Ichiro yang dibunuh oleh cucunya sendiri, yaitu Mariko. Pasca pertempuran tersebut, semua perusahaan milik Ichiro diambil alih oleh Mariko dan Wolverine pun memutuskan kembali ke benua Amerika. Sesampainya di Amerika, Wolverine pun ditemui oleh Profesor X dan Magneto yang telah berdamai. Alangkah terkejutnya Wolverine melihat Profesor X yang ternyata masih hidup dan memiliki tubuh yang masih utuh seperti yang dulu. Bagaimana mungkin? Sungguh, ini sebuah misteri dan hanya pihak studio yang tahu. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, dunia sudah sangat kacau. Dunia sekarang dikuasai oleh manusia yang jahat dan para mutant dibasmi oleh robot bernama Sentinel. Begitupun manusia yang melindungi mutant juga sama dibasminya. Hanya sedikit mutant yang mampu bertahan, dan salah satu di antaranya adalah Kitty Pryde alias Shadowcat. Kitty mempunyai kekuatan menembus ruang dan waktu. Dengan kekuatan itu,
Kitty mampu lari dari kejaran Sentinel. Ia lolos dari kematian dengan cara balik ke masa lalu dan mengirimkan pesan kepada dirinya di masa lalu untuk menghindar dari serangan Sentinel. Hingga suatu ketika muncullah Profesor X yang menerima pesan dari Kitty. Profesor X bersama dengan Wolverine, Storm, dan Magneto datang menemui Kitty untuk membantu. Dalam pertemuan itu mereka menemukan sebuah cara untuk mengakhiri pembantaian dari Sentinel. Cara tersebut adalah mengirimkan pesan jauh ke masa lalu sebelum Sentinel diciptakan. Hal itu tentu berbahaya bagi tubuh sang mutant yang akan dikirim ke masa lalu. Dan sudah bisa ditebak, hanya Wolverine lah yang mampu bertahan melewati lonjakan waktu sejauh itu. Wolverine pun dikirim kembali ke tahun 1973. Di sana ia melakukan misi mencegah terciptanya Sentinel. Sebagai informasi, Sentinel tercipta karena pada tahun tersebut seorang mutant bernama Mystic membunuh seorang ilmuwan bernama Bolivar Trask. Pembunuhan itu pun terjadi di depan media, sehingga pemerintah pada saat itu menyetujui program Sentinel yang berdampak 50 tahun kemudian. Singkat cerita, Wolverine ditugaskan meyakinkan Profesor X muda bahwa ia datang dari masa depan dan mempunyai sebuah misi. Ini adalah masa-masa sulit Profesor X karena banyak muridnya yang dikirim ke perang Vietnam. Dengan usaha keras Wolverine akhirnya berhasil meyakinkan Profesor X dan X-Men generasi pertama untuk melakukan misi penggagalan pembunuhan Bolivar Trask. Singkat cerita, mereka berhasil menggagalkan rencana pembunuhan Trask. Mereka pun berhasil meyakinkan kepada pemerintah bahwa mutant sebenarnya tidak berbahaya. Berkat hal itu, Project Sentinel pun batal diresmikan. Dan boom, masa depan berubah. Jadi beberapa cerita yang kita ikuti tadi semuanya batal. Semua jadi sia-sia karena masa lalu telah dirubah yang mengakibatkan perubahan di masa depan. Dari hal ini terciptalah dua timeline alternatif yang berbeda. Tetapi untungnya masih ada Wolverine yang masih ingat dua timeline tersebut. Jadi nggak sia-sia banget lah kita ngomongin ini. Perubahan timeline ini menyebabkan semua mutant yang sebelumnya tewas kembali hidup dan hidup normal-normal saja. Benar-benar akhir yang sangat bahagia. 6 tahun kemudian, setelah menikmati masa bahagia tersebut, secara tiba-tiba banyak mutant yang tewas. Hal ini disebabkan karena Profesor X mutant dengan kekuatan yang sangat kuat membaca dan mengendalikan pikiran orang lain mengidap penyakit Alzheimer dan kejang otak. Hal ini menyebabkan banyak mutant yang tewas. Karena hal tersebut, perusahaan XX yang dahulu pernah mengambil alih Project Striker menciptakan mutant baru dengan DNA mutant yang telah mereka miliki. Hal itu dilakukan untuk menciptakan tentara yang tanpa perasaan. Di saat hanya sedikit mutant yang tersisa dan Profesor X yang sudah sangat tua, hanya Wolverine satu-satunya murid yang tersisa yang merawat Profesor X di usia tuanya. Di satu sisi Wolverine pun juga sudah mulai menua yang kini telah berusia 197 tahun. Wolverine pun tidak sehebat dulu. Adamantiumnya yang dulu kuat dan melindunginya sekarang malah meracuninya dari dalam dan membuat regenerasi Wolverine tidak sehebat dulu. Singkat cerita, mereka bertemu dengan mutant buatan nama X-23. Mutant tersebut memiliki nama asli Laura. Laura diciptakan dari DNA Wolverine, jadi secara tidak langsung bisa disebut sebagai anak Wolverine dan mempunyai kekuatan dan sifat yang sama seperti Wolverine. Laura kabur dari laboratorium tempat dia diciptakan. Laura pun menjadi buronan pasukan Essex. Ia pun kabur bersama dengan Wolverine dan Profesor X. Ya, lagi-lagi plot cerita tentang buronan. Singkat cerita, mereka berpindah-pindah tempat untuk membawa Laura ke tempat aman. Di tengah-tengah pelariannya, Profesor X terbunuh. Profesor X dibunuh oleh cloning dari Wolverine, X-24. Wolverine pun sangat marah dan di situ terjadi pertempuran antara Wolverine dan X-24. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Wolverine. Walau menang, Wolverine mendapat luka yang sangat parah dan kemampuan regenerasinya sudah sangat jauh berkurang seperti dulu. Wolverine dan Laura pun melanjutkan pelariannya hingga akhirnya mereka sampai ke perbatasan. Di sana mereka bertemu dengan anak-anak mutant buatan yang lain. Mereka semua berencana untuk lari keluar Amerika dan mencari perlindungan. Di ujung pelarian, mereka disergap oleh pasukan Essex. Wolverine yang sangat lemah dan terluka pun datang menyelamatkan mereka. Wolverine menggunakan serum penambah kekuatan. Ini berefek buruk, menjadikannya berkali-kali lebih kuat, tetapi efek sampingnya menghentikan regenerasinya. Singkat cerita, Wolverine berhasil mengalahkan semua pasukan Essex tersebut dibantu dengan anak-anak mutant buatan itu. Dalam pertarungan itu, Wolverine pun akhirnya tewas dengan luka yang sangat parah. Anak-anak mutant pun berhasil selamat, akan tetapi Wolverine pun tewas dengan sangat heroik.
Demikianlah rangkuman cerita dari tokoh Wolverine dalam X-Men Fox Universe. Kehebatan tokoh tersebut tentu tidak lepas dari aktornya yang hebat, yaitu Hugh Jackman. 17 tahun ia memerankan sebagai tokoh Wolverine dengan sangat apik. Kemudian menutupnya dalam film solonya yang tak kalah epik, yaitu Logan. Thanks Hugh. Tentu masih banyak kekurangan dalam video kali ini. Tambahkan komentar kalian jika masih ada bagian penting yang terlewatkan. Berikan juga jempol kalian dengan cara menekan tombol like. Subscribe channel ini bila bermanfaat. Saya pamit undur diri, and make your day fun.